bicara tentang nasib manusia, apakah kita sendiri yang tentukan ataukah sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan? Ya tentu titik moderatnya adalah Tuhan Memberikan banyak pilihan. memberikan banyak pilihan-pilihan. Nah, rukun iman kita kan iman kepada qada dan qadar. Ini harus diperjelas perbedaannya. Qada itu artinya ketetapan. Qadar itu artinya ukuran atau syarat. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Muhajir dan Kasabara, dan kita akan membicarakan tema tentang teologi lagi. Ya, teologi ya. Betul. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang ketuhanan, Iya. bertuhan secara rasional, bagaimana cara membuktikan Tuhan secara rasional, dan bagaimana rasionalitas itu ternyata penting untuk dipakai dalam keyakinan kita dalam bertuhan. Sekarang kita akan membahas satu tema penting juga sebenarnya, Kak. Iya. Itu salah satu sifat Tuhan yang bagi sebagian orang itu kontroversial gitu ya. Bahkan justru dari situlah banyak muncul benih-benih ateisme gitu. Iya. Dan perdebatan teologis yang alot, nyaris tak berujung ya. nyaris tak berujung, betul ya. Itu tentang keadilan Tuhan gitu ya. Coba bayangkan teman-teman Sobat Renaissance ya, ketika misalnya Tuhan itu ada ya, dan Tuhan itu maha baik misalnya. Kenapa Tuhan masih tetap menciptakan keburukan misalnya Kak ya? Atau kenapa masih ada orang miskin misalnya? Kenapa harus ada orang sebagian yang kaya dan sebagian yang miskin? Kenapa tidak Ada yang jomblo. dikasih kaya? Kenapa ada yang jomblonya karatan lagi gitu ya? Kenapa tidak sekalian dimudahkan saja anunya kan? Iya. Nasibnya supaya tidak jomblo gitu ya. Kayak saya misalnya. Kenapa tidak diberikan saja juga saya hidayah ya? Sebagaimana yang lain yang dimudahkan jodohnya kan begitu. Iya, iya. Kalau saya misalnya tidak bagus imannya, saya bisa menggugat Tuhan loh gitu. Kan? Tuhan ini tidak maha adil gitu ya. Karena tidak bersikap adil kepada saya karena masalah kejombloan ini timpang gitu misalnya. Nah, ada ketimpangan di dunia kita yang itu banyak dipertanyakan kepada orang, Kak. Tapi bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Tema keadilan ilahi atau keadilan Allah ini tema yang cukup klasik. Perdebatan panjang di sejarah awal Islam. Muhajir pun pernah dengar ilmu kalam kan? Itu salah satu tema pokok perdebatannya. Sebelum jauh melangkah sebenarnya bincang tentang keadilan itu ya, kalau kita mengimani ya, ceritanya kan Allah itu sudah ada ya, esa kita imani itu. Lalu ada satu sifat lagi, yaitu satu sifat yang sering menjadi perdebatan, sifat adil. Keadilan itu apa sih? Nanti kita akan sampai pada bagaimana memahami hakikat kebaikan, keburukan, dan nasib manusia. Ikhtiar dan takdir istilah. Nah, definisi standar dari keadilan itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Memberikan sesuatu pada sesuai porsinya. Ya. Berlebihan itu tidak adil, kurang juga tidak adil. Salah tempat itu tidak adil. Jadi keadilan itu secara implementatif akhirnya adalah bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya yang tepat, atau memenuhi sesuatu dengan porsinya yang pas, tidak lebih tidak kurang. Nah, di sini kita akan memahami seperti apa kebaikan dan keburukan. Jadi ketika sesuatu diletakkan tidak pada tempatnya, jadi itu akan lahir misalnya diskriminasi. Ya, kalau kita bicara tentang relasi manusia ya. Manusia kita harus hargai dia, muliakan dia. Tapi kita tidak hargai dan tidak muliakan dia, atau kita tidak tempatkan sebagai manusia, itu kan diskriminasi namanya. Kita cabut haknya, itu kan diskriminasi. Itu juga menyangkut hal-hal yang bersifat kebendaan. Ya. Pakai baju olahraga itu bagus,
Tapi kalau dibawa ke acara pesta perkawinan itu kan tidak pada tempat. Iya, betul. Keadilan implementatif itu melahirkan etika dan nilai hal-hal yang kita sebut kepantasan. Kepantasan. Pantas nggak sih misalnya saya pakai baju, pakai kostum bola pergi ke hajatan pernikahan? Ya itu kan hal yang tidak pantas. Memperlakukan orang yang lebih tua sama dengan kita memperlakukan orang yang lebih muda dengan kita. Ini kan sebenarnya implementasi keadilan melahirkan kepantasan, kepatutan yang didasarkan prinsip-prinsip etik. Kalau seporsi gimana itu? Ya, kalau sesuai porsi. Sesuai porsi misalnya, ya itu tadi misalnya, ya termasuk misalnya memberikan hak-hak berapa hak-hak upah misalnya kepada pekerja sesuai porsi kerjanya, sesuai porsinya. Atau misalnya memperlakukan manusia sesuai dengan porsinya. Ya. Tidak melebihi kebutuhannya, tidak melebihi misalnya. Ya dia sebagai manusia, jadi jangan dipertuhankan dong. Ya betul. Ya jangan jadi kita tidak boleh menghamba kepada sesama manusia atau kita tidak boleh memperhambakan manusia. Karena porsinya dia manusia. Betul. Tapi ya, ketika kita mempertuhankan manusia, itu kan sudah melebihi kapasitas porsi seharusnya. Dia sebagai manusia ya. Ya dan timbal baliknya ada yang kemudian terkurangi porsinya. Iya, itu kan antara tuan dan hamba misalnya. Itu kan relasi yang tidak setara. Sehingga ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, demikian pula ketika kita bicara kebaikan dan keburukan. Pada dasarnya Tuhan hanya menciptakan kebaikan. Kenapa kemudian kita mengenal keburukan? Kenapa kemudian ada konsep buruk? Nah, jadi aja pemateri logika ini kan ada dalam pembahasan logika itu kata ada muha malakuha ada muha, kata kepemilikan dan tidak. Ya, hakikatnya sebenarnya kan satu saja itu. Terang gelap. Betul. Ya, terang itu keberadaan cahaya, gelap itu ketiadaan cahaya. Betul. Melihat dan buta. Melihat itu keberadaan penglihatan. Buta itu kurangnya atau tiadanya penglihatan. Kaya, miskin. Kaya itu banyaknya harta atau berlimpahnya harta atau kepemilikan harta, sedangkan miskin adalah kurangnya atau bahkan ketiadaan kepemilikan harta. Jadi dua kata ini terkesan kontradiksi, paradoks, tapi pada hakikatnya yang real itu satu saja. Yang satu itu misalnya kata yang satunya itu didasarkan kepada yang satunya lagi, misalnya gini, kata gelap didasarkan kepada terang. Kata sakit didasarkan kepada sehat, tidak sebaliknya. Nah, jadi keburukan itu sebenarnya ketiadaan atau ketiadaan kebaikan atau penyimpangan dari kebaikan. Keburukan misalnya gini, saya analogi yang tadi, pakai baju olahraga itu bagus kalau di lapangan bola, tapi kalau di hajatan pernikahan menjadi tidak bagus. Baik dan buruk itu kan kemudian kalau diperlebar ya indah dan jelek. Pada saya semuanya itu indah. Tapi karena kesalahan penempatan itu yang pertama. Yang kedua adanya perbandingan. Adanya perbandingan si A dan si B sehingga melahirkan si A lebih ganteng dari si B. Si A ya kan gitu betul. Ini lebih baik daripada ini, misalnya A lebih baik daripada B misalnya. Ini adanya perbandingan. Jadi kesalahan penempatan dan adanya perbandingan. Dan keburukan itu ada di mana? Ada di perbuatan. Makanya filosof Muslim menyebut keburukan itu sebenarnya dia aksiden, bukan substansi. Coba sebut perbuatan buruk, mencuri. Kita sepakat itu sebagai sebuah perbuatan buruk. Tapi kan perbuatan buruk apa yang mendorong seseorang mencuri? Hasrat kepemilikan, hasrat memiliki sesuatu. Itu nggak bisa bilang buruk loh. Ya, dia baik ya untuk dia. Iya, sejatinya itu baik. Tapi kesalahan penempatan dalam perbuatan. Ya kalau kamu ingin memiliki sesuatu, kerja dong. Jangan curi dong. Nah, gitu. Berzina kita sebut buruk. Zina itu kan hubungan seksual antara sepasang manusia. Hubungan seksual itu sendiri pada dasarnya baik. Tanpa hubungan seksual tidak ada kelanjutan generasi. Tapi karena kesalahan penempatan dalam perbuatan tidak didasarkan kepada institusi pernikahan, zina itu hubungan seksual itu menjadi buruk dan disebut zina. Ini pada saya keburukan itu ada pada aksiden, pada perbuatan yang melekat pada
nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang salah tempat, nilai kebaikan yang ada nilai yang diperbandingkan, Ya. ya, gitu. Kita sebut misalnya bisa ulah itu buruk, merusak bagi kita. Ya. Tapi bagi ulah itu bagus. Bagus ya, Ya. betul. Tapi ketika dihubungkan dengan kita, dia menjadi buruk. Menjadi buruk, Ya, jadi betul. pada hakikat pada dirinya sendiri, Ya. Itu baik ya. baik. Sedang melindungi dirinya kan. Betul. Semua orang pada dasarnya cantik, tampan. Iya. Ya. Tapi ketika ada perbandingan, kita membanding-bandingkan. Ya. Ya. Jadi sekali lagi keburukan itu dia tidak hakiki, tidak substantif, tapi aksiden. Yang substantif adalah kebaikan. Maka maha benar Allah ketika menyebut tidak ada yang diciptakan itu sia-sia. Allah hanya kebaikan itu berasal dari Allah, keburukan itu berasal dari kita. Ya. Nah, nanti di situ akan kita bicara tentang ikhtiari. Ikhtiari. Nah, tapi nantilah itu. Ya. Jadi kebaikan itu dari Allah. Allah itu hanya maha baik, tidak maha buruk. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada keburukan itu. Secara hakiki nggak ada. Hanya karena manusia ini salah menempatkan ya. Iya. Begitu ya, mungkin ya. Iya. Ya. Misalnya hubungan seksual ditempatkan di luar institusi pernikahan, Ya. itu kan menjadi tercela, Iya. menjadi buruk. Tapi ketika ditempatkan dalam institusi pernikahan, dia menjadi sebuah kebaikan. Iya, iya. Iya kan? Nah, gitu. Makanya untuk supaya tidak keluar dari track itu diatur lah. Ada atur, ya. Ada aturannya. Sesuai dengan prinsip dasar keadilan tadi, Keadilan, meletakkan betul. sesuatu pada tempatnya. Iya, iya. Iya, memenuhi sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, itulah keadilan. Artinya karena manusia misalnya, Iya. karena manusia sendiri lah akhirnya dia ada kemiskinan karena memang ulah manusia itu sendiri, memang bukan karena dari Tuhan gitu, Iya. atau gimana? Gitu. Nah, ini Atau bagaimana relasinya ini? Ini relasi yang sulit sebenarnya ini. Iya. Karena kalau kita bilang dari manusia berarti Tuhan tidak mencipta dong, kalau begitu. Tuhan bukan pencipta kemiskinan Iya. sendiri, karena manusia yang ini ya menciptakan kemiskinan kan, artinya pada posisi itu Tuhan itu dieliminasi gitu. Itu bagaimana tuh relasi rumit ini itu dipertemukan gitu. Jadi kan kita tadi ya membahas tentang hakikat realitas. Iya. Apakah keburukan itu hakiki secara real Iya. atau substantif? Dia kan cuma aksiden. Ya. Jadi dia tidak memiliki akarnya ya tetap kebaikan itu sendiri. Iya. Sehingga ketika kita bicara pada fakta-fakta di mana keburukan itu ada, Iya. atau kemaksiatan itu ada, fakta-faktanya ada. Tapi kan dia bukan tapi dia bukan realitas yang hakiki. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa dia kesalahan penempatan dalam perbuatan dan lain sebagainya. Nah, lalu dihubungkan dengan nasib manusia gitu. Iya. Kaya, ada miskin, ya. Ada normal, ada cacat misalnya, dan lain-lain. Ada yang punya istri, ada yang jomblo, gitu. Ada yang istrinya 4, ada yang jomblo tidak kunjung nikah itu. Gimana sebenarnya memahami dilema ini? Kalau jadi di filsafat maupun di teologi itu ada dua aliran pemikiran yang bertolak belakang. Ya. Kalau di filsafat itu antara kelompok free will dan fatalis. Iya. Free will itu ya semua itu nasib manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Tidak ada intervensi Tuhan. Kalau dalam teologi Islam atau ilmu kalam namanya qadariyah. Iya. Lawannya fatalis. Fatalis itu di salah satu aliran pemikiran manusia yang menyebut bahwa manusia ini fatalis atau determinisme. Manusia ini ya sebenarnya tidak lebih daripada robot yang digerakkan oleh Tuhan. Takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Itu sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz sudah begitulah cetak birunya ya. Iya. Kalau dalam teologi Islam disebut aliran Jabariyah. Jadi gini, dua aliran ini sebenarnya dilema. Iya. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada intervensi Tuhan dalam perjalanan nasib kita, ya pertanyaannya ngapain kita berdoa? Iya, betul. Untuk apa perintah doa itu? Itu apa sholat misalnya? Iya, doa lah paling tidak. Doa, ya Allah, tambahkan rezekiku. Iya. Ya Allah, dekatkan jodohku. Ngapain ada doa? Iya. Kalau itu, iya toh? Bener, nggak usah berdoa. Berarti nggak usah berdoa. Jadi terhapus syariat doa ketika kita berkatakan nggak ada intervensi Tuhan dalam nasib kita. Yang kedua, betapa lemah, betapa terbatas kekuasaan dia. Iya. Ya. Nah, kalau kita fatalis atau jabari ya, berarti nilai kemanusiaan itu kita hilangkan. Iya, betul.
Iya kan gitu. Ngapain kita jadi manusia kalau Ngapain gitu? jadi tidak ada ikhtiar. Ya, akhirnya manusia, apa nilai dari sebuah perbuatan manusia kalau seperti itu? Iya. Apa nilai, apa perbedaan misalnya rajin dan malas? Ya. Sama-sama akhirnya masuk neraka ya. Ya, rajin dan malas sama-sama rezeki kita sudah diatur. Iya. Ya kan? Iya, iya. Apa bedanya apa bedanya ya rajin dan malas, apa bedanya taat dan ingkar gitu kan? Apa bedanya? Kalau toh semuanya itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kita berikhtiar. Cari jodoh yang baik. Iya. Cari rezeki yang baik, yang halal, thayyib, menjalani kehidupan dengan baik. Loh, kalau semua ditentukan Tuhan, ngapain ada perintah itu? Iya. Jadi kalau kita fatalis, akhirnya doa tidak bernilai. Kalau kita determinis, kalau kita tadi free will, kalau kita qadariyah, akhirnya doa tidak bernilai. Kalau kita determinis atau jabariyah, akhirnya ikhtiar itu nggak ada nilainya. Ya. Nah, dan itu akan dilematis, akan dilema misalnya. Ya kita orang nggak bisa disalahkan dong misalnya. Kenapa kamu menikah dengan orang yang gini? Kan dalam agama itu ya misalnya dilarang. Allah itu sangat membenci perceraian. Ya kan? Ya. Sesuatu yang sangat dibenci, sangat dicela lah perceraian itu. Tapi faktanya kan banyak orang cerai. Akhirnya orang bisa berkilah, ya, saya cerai kan sudah sampai di sini jodohku. Takdirku berjodoh sama dia sudah selesai sampai di sini. Akhirnya Tuhan lagi disalahkan. Ujung-ujungnya Tuhan disalahkan. Padahal Tuhan mengatakan itu buruk. Padahal itu buruk ya. Masa Tuhan mencela sesuatu yang telah dia tentukan pada kita. Lalu bagaimana sih sebenarnya jalan tengah? Untuk menengahin dua ekstrim ini. Titik moderatnya di mana? Gitu. La jabru wala tafwid amrayna baina amrayni. Ya, bukan fatalis, bukan free will, tapi di antara keduanya. Nah, ini kan sebenarnya yang membuat para teolog dan para filosof itu berpikir keras. Titik tengahnya di mana sebenarnya? Gimana merasionalisasikan bagaimana menjembatani antara itu tadi? Ikhtiari manusia dan persoalan nasib gitu kan. Nasib ya. Apakah saya jomblo ini takdir? Ya. Atau karena memang saya malas aja, karena memang saya belum memenuhi syarat untuk prasyarat untuk nikah misalnya. Nikah ya. Saya dimiskin karena belum memenuhi prasyarat untuk mendapatkan kekayaan. Atau memang sebelum lahir muhajir dicatat sebelum lahir kamu miskin, kamu mati muda, kamu jomblo. Itu segitunya kah? Ya enggak. Jadi maaf ya, kalau saya sendiri agak kurang percaya bahwa sejak zaman azali itu kita telah ditentukan, enggak lah. Jadi orang-orang yang misalnya nikah dengan, ya ada kan larangan misalnya menikah dengan beda agama, meskipun ini masih debatable ya. Masih debatable. Orang yang menikah beda agama kan berkilah, loh jodohku sama dia kok, Tuhan sudah menetapkan jodohku sama dia yang tidak seagama dengan saya. Ya, gitu. Kenapa kamu mencuri? Ya saya kan sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Jadi keduanya melahirkan dilema-dilema. Bagaimana jalan tengahnya? Nah, jalan tengahnya manusia dibekali ikhtiar, kebebasan. Jadi manusia dibekali akal. Akal membuat manusia itu punya kekuatan berkehendak. Karena manusia punya kekuatan berkehendak, manusia punya kemampuan berikhtiar. Kan gitu urutannya ya. Dibekali akal untuk berpikir, pikir itu melahirkan kehendak, kesadaran untuk berkehendak dengan sadar. Dan itu melahirkan ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan-pilihan. Di sini kan berarti ada nilai otonomi manusia di sini. Apakah otonomi manusia itu berarti lepas sama sekali dari intervensi Tuhan? Tentu tidak. Bukankah daya itu diciptakan oleh Tuhan juga? Dan kita juga diberikan jalan untuk meminta kepada Tuhan, menyempurnakan, menggenapkan ikhtiar-ikhtiar kita melalui doa. Nah, itu jalan tengahnya sebenarnya. Jadi, Sobat Renaissance, bicara tentang nasib manusia, apakah kita sendiri yang tentukan? Ataukah sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan? Ya tentu titik moderatnya adalah Tuhan memberikan banyak pilihan. Nah, rukun iman kita kan iman kepada qada dan qadar. Ini harus diperjelas perbedaannya.
Kada itu artinya ketetapan. Kadar itu artinya ukuran atau syarat Syarat. Mencapai ketetapan itu ya. untuk tercapainya, terpenuhinya ketetapan. Syarat untuk sebuah air mendidih itu 100 derajat Celcius. Dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Ya. Ketika terpenuhi syaratnya, terpenuhi kadarnya, maka kadar ketetapan air itu menjadi mendidih dan menguap ya. Nah, ketetapannya adalah air yang dipanaskan 100 derajat Celcius, maka dia mendidih. Air yang dibekukan sampai 0 derajat Celcius, maka dia membeku. Itu ketetapan. Ikhtiar kita adalah memanaskan air sehingga mendidih, atau sebaliknya, membekukan air sampai pada titik beku. Tergantung dari kadar ya. Semua yang bernyawa pasti mati. Ya. Itu jelas, itu kadar itu. Karena sifat dasar materi itu terbatas, relatif, fana. Ya. Tapi bagaimana kematian itu? Cara mati kita. Su'ul atau husnul khotimah. Mati yang buruk atau mati yang baik. Termasuk misalnya bagaimana, kapan, dan di mana. Itu bisa ikhtiari loh. Ya. Jadi syarat-syaratnya. Nah, di sini kita harus memahami juga konsep yang disebut dengan kausalitas, sebab akibat. Jadi hukum dasar dari semesta ini kan hukum sebab dan akibat. Ya. Nah, itu hukum dasar lah. Kalau ada yang menolak hukum sebab akibat, waduh itu bagaimana ya? Keterlaluan. Misalnya kalau ada orang menolak hukum sebab akibat, pukul aja kepalanya. Kalau dia masih bertanya, kenapa kamu pukul saya? Itu bertanya, percaya sebab akibat. Ya kan? Masih bertanya, kenapa kamu pukul saya? Itu artinya kamu percaya ada sebab saya memukul kamu. Iya. Nah, jadi ada hukum sebab akibat. Ini yang harus kita kenali, itu yang harus kita dasar kita untuk melihat bagaimana ya terpenuhinya kadar untuk jatuh sampainya pada ketetapan. Sebabnya adalah dipanaskannya air, akibatnya air mendidih kan? Sebabnya dibekukannya air sehingga menjadi es kan? Nah, jadi segala hukum kausalitas itu prinsip sunatullah yang sama sekali tidak akan mengalami penyimpangan. Tapi bahwa ada ketidaklaziman itu ya, tapi tidak pada penyimpangan. Misalnya mukjizat Nabi, karamah pahlawan. Ada anomali lah. Anomali itu juga tidak berarti keluar dari kausalitas. Itu bisa dijelaskan, cuma tidak lazim saja. Ada orang dengan rambutnya bisa menarik tahap. Ada kan? Iya kan, ada. Itu atau ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Bisa dijelaskan. Apalagi kalau manusia istimewa kayak para nabi ya. Manusia yang biasa saja diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, seperti saya katakan tadi, bisa narik tahap dengan rambutnya, itu kan ada. Bisa buka kelapa dengan giginya. Gitu. Kita bukan kelapa yang terbuka, gigi yang patah. Gitu. Jadi itu lahirlah penjelasannya. Tapi paling tidak, prinsip kausalitas ini menjadi dasar. Ya. Kalau Anda berusaha, Anda akan dapat. Kalau Anda berikhtiar, Anda akan dapat. Nah, yang perlu juga digarisbawahi bahwa ikhtiar itu tidak hanya dibatasi pada aspek material. Kadang kan orang mempertentangkan ikhtiar dan doa. Nah, betul. Kalau sudah ada ikhtiar, manusia ngapain berdoa? Doa atau doa dan ikhtiar. Soalnya dua hal yang berbeda ini. Pada dasarnya kan doa itu adalah ikhtiar pada ranah spiritual. Doa itu adalah ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita. Untuk ikhtiar kita ya kan juga kita, ikhtiar itu kan artinya pilihan. Iya, itu artinya pilihan. Memilih di antara berbagai kemungkinan A, B, C, D. Memilih berdoa atau tidak berdoa. Ya kita memilih berdoa kan. Memilih bekerja atau tidak bekerja. Ya kan? Jadi kita ini pilih antara pilihan-pilihan. Kita memilih mau iman atau kafir, itu pilihan. Doa kenapa saya katakan tadi ikhtiar pada ranah spiritual. Doa, bersedekah, minta restu orang tua. Itu kan ikhtiar itu sebenarnya. Untuk kita secara spiritual itu bisa mempengaruhi ranah material kita. Karena kalau dalam tradisi filsafat Islam disebutkan alam spiritual itu lebih hakiki daripada alam material. Sehingga ketika kita melakukan ikhtiar di ranah spiritual itu sangat memungkinkan untuk mempengaruhi ranah material. Tapi hukum-hukum material punya hukumnya juga yang harus kita berdoa saja kan tentu nggak cukup kan. Nggak cukup. Nggak berdoa ya Allah dekatkan jodoh saya tapi nggak berusaha sama sekali ya tetap nggak akan nikah gitu. Iya. Ya kan gitu.
Ya. Jadi material punya hukum-hukumnya juga harus kita penuhi. Sehingga ikhtiar itu adalah implementasi doa dalam ranah praktis material. Jadi doa dan ikhtiar itu bukan dua hal yang dipertentangkan, bukan dua hal yang dikotomi. Justru saling mengisi ya. Saling menguatkan dan saling mengisi. Setelah berikhtiar, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa atau sebaliknya. Jadi bukan dua hal yang mana duluan, mana enggak lah sebenarnya. Jadi yang mana duluan, ikhtiar dulu atau doa dulu? Ya, bukankah dua hal bagi saya dua hal yang tidak perlu dipertentangkan, yang mana duluan? Tidak penting lah, mana duluan di antara kedua. Intinya dua-duanya dilaksanakan. Dua-duanya dilaksanakan. Karena pandangan dunia kita meyakini bahwa alam spiritual itu ada. Dan kekuatan spiritual itu bisa mempengaruhi ranah material. Artinya doa ini berpengaruh juga bisa mengintervensi hukum-hukum sebab akibat. Bisa mengintervensi hukum-hukum sebab akibat tanpa melanggar hukum sebab akibat tentunya ya. Betul. Ya paling tidak beginilah. Doa itu efek paling praktisnya adalah ketenangan. Ya. Memantik optimisme. Memantik semangat. Itu kan mempengaruhi bagaimana ikhtiar kita. Itu efek paling praktis lah. Terlepas dari misalnya dimensi-dimensi spiritual dari doa yang tentunya kita percaya juga. Tapi kan butuh penjelasan yang sangat panjang tentang. Artinya jangan berdoa minta kesuksesan sudah itu langsung pergi tidur. Tidur ya nggak bakal gitu. Itu tidak masuk akal. Juga ada orang tidak berdoa kok bisa meraih kesuksesan? Iya ada. Karena dia memenuhi syarat-syarat materialnya. Cuma dia mungkin kita tidak sadari bahwa dia berusaha. Tapi kan kita percaya bahwa nilai, kalau kita percaya dimensi jasmani dan rohani, dimensi material dan spiritual, bahwa segala capaian itu mestinya tidak hanya berdimensi material, tapi juga punya dimensi spiritual. Kayak gini, kenapa mengemis itu dicela? Kenapa mencuri itu dilarang? Kenapa bekerja itu diperintahkan? Tahu ujung-ujungnya sama-sama dapat duit. Ya kan? Mau mencuri, mau mengemis, mau bekerja, tahu ujung-ujungnya dapat duit. Tapi kenapa satu diperintahkan, satu dicela, satu dilarang? Karena ada nilai spiritual yang berbeda dari ketiganya. Ya, jadi di sini pentingnya kita mempercayai bahwa spiritualitas itu ada dan sublim dan penting. Sehingga implikasi normatifnya itu tadi ada 3 hal. Ujung-ujungnya sama kan, dapat duit kan. Tapi kan ketiganya berbeda dalam nilai. Gitu. Sama dengan begini kak ya. Membunuh kan dilarang. Tapi kalau misalkan memang kamu sudah mau memilih mobil kita, sudah silahkan itu. Tapi ingat bahwa itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Jadi setiap tindakan kita juga ini sebenarnya ada konsekuensinya, baik di duniawi maupun di akhirat kan. Sama dengan misalnya ada orang yang bertanya, kok dia non muslim tapi kaya begitu. Saya yang berdoa setiap hari, sholat setiap hari, tapi kok hidup saya begini ya. Memang konsekuensi dunia udah capaian usaha dia ya. Gitu. Tapi kan ada konsekuensi lain yang juga harus dipertimbangkan kan. Begitu. Sama dengan membunuh mungkin begitu kayak. Jadi kan gini. Manusia itu adalah dibekali kehendak bebas untuk memilih. Disitulah sebenarnya otonomi manusia, dan disitulah nilai perbuatan manusia di situ. Nilai perbuatan manusia itu. Kenapa? Jadi kan kita tidak bisa bilang kucing kurang aja, nggak bisa. Dia manusia, dia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari instingnya. Lihat ikan, pokoknya mau dia makan. Kan gitu. Nah kalau kita lihat yang bukan hak kita, langsung kita ambil, kita embat, itu kan menjadi tercela kita. Kalau kucing, ya mau di mana lagi birahi dia dimanapun nggak bisa, nggak ada nilai di situ. Nggak bisa dilekatkan nilai. Tapi kalau manusia, kenapa? Karena ada otonomi. Kenapa ada otonomi? Karena kita punya dibekali akal pikiran untuk menimbang benar salah baik buruk, ya kan? Jadi akal itu kan salah satu fungsinya mizan, timbangan, menimbang, benarkah ini, salahkah ini, baikkah ini, burukkah ini, untuk kemudian memengaruhi kehendak bebas kita untuk memilih. Lah kalau kita memilih tetap pada keburukan, memilih pada ingkar, itu pilihan, tentu ada konsekuensinya. Nah disitulah determinasi kita. Anda melompat dari lantai 3 ke bawah, melompat tidak melompat itu pilihan. Tapi konsekuensi dari lompatan itu ya nggak bisa dong. Jangan marah, kenapa patah kakiku? Siapa suruh kau melompat? Sama, atau bisa gini kejadian. Saya sudah berhati-hati mengendarai kendaraan, tapi kok masih tabrakan? Sudah hati-hati nih, dengan kecepatan standar,
kelengkapan berkendara sudah saya penuhi, syarat-syarat, tapi kok masih ditabrak gitu, atau masih tabrakan. Iya, hidup ini kan rangkaian kausalitas yang kita tidak hanya terkait dengan diri kita sendiri, tapi ada yang lain. Ada relasi yang lain, gitu. Kausalitas yang lain yang di luar yang kuasa bisa mempengaruhi kita. Ya, kalau kita memilih berkendara di jalan raya, pada dasarnya kita sudah memilih resiko untuk terjadinya kecelakaan. Ya. Karena ada orang lain juga yang berkendara. Dan dia juga berikhtiar masalahnya kan? Gitu. Gitu. Iya, gitu. Ya. Ini bisa akhirnya kita bisa menjelaskan banyak hal dari sini ya. Kehidupan kita, semua konsekuensi kehidupan kita. Sama misalnya dengan jodoh kan ya. Jodoh kan banyak orang yang bilang jodoh itu sudah ditakdirkan ya. Jodoh, rezeki, kelahiran, kematian. Makanya ada yang bilang bahwa jodoh itu sudah ada di tangan Tuhan gitu. Ya memang mungkin jodoh di tangan Tuhan gitu. Tapi kita harus pergi menjemputnya begitulah, kayak ya menjemputnya dengan ikhtiar. Mungkin seperti kalau itu. Kalau saya ketetapan dasarnya adalah jodohnya laki-laki itu perempuan, jodohnya perempuan itu laki-laki. Nah itu sudah. Tapi siapa misdak itu apa ya? Apa ente pematologi kan? siapa jodoh kita itu? Ya, siapa yang kita arahkan gitu? Iya. Untuk diambil kan? Dan pilihan-pilihan kita sebenarnya untuk dijemput sebagai jodoh itu dalam. Jadi akhirnya kan ya fakta tentang perceraian tadi. Iya. Atau fakta misalnya menikah dengan orang yang tidak seiman misalnya. Ya. Orang akan berkilah dong, wah itu kan jodoh saya. Itu tetap Tuhan. Jadi kalau saya secara pribadi, siapa jodoh kita itu tidak ditentukan. Sama prinsip umumnya jodohnya laki-laki adalah perempuan, jodohnya perempuan adalah laki-laki. Tapi ada juga yang masih menyimpangkan itu gitu. Tapi itu ikhtiarnya mereka kan, pilihannya mereka kan. Mau jadi apa ceritanya? Ya, makanya kan di situ ada nilai. Kenapa ada nilai dari perbuatan dan konsekuensi ya. Iya, dan kalau misalnya kamu memilih untuk melanggar itu ya ada konsekuensi di kemudian hari kan. Jadi kebebasan absolut sebenarnya nggak ada. Ya. Karena kita ada hukum alam, ada hukum sosial. Terlepas dari hukum agama. Hukum alam, hukum sosial. Sound punya saya sendiri. Saya mau putar musik, punya aku. Jam 2 dini hari saya putar, mau-mauku. Iya betul. Tapi ya kita tidak bisa di tengah kompleks nih ya, di tengah kompleks perumahan ya, bukan di hutan ya, di kompleks perumahan. Kita tidak bisa menolak konsekuensi. Tetangga kita akan protes. Iya. Itu kata Eric Fromm, orang yang ingin bebas sepenuhnya dia akan mengalami alienasi. Iya. Iya kan kayak itu, saya bebas dong mutar musik keras-keras jam 2 dini hari. Iya. Tapi kita akan mengalami alienasi. Kita tidak bisa marah sama tetangga yang protes. Atau mungkin melempari rumah kita sebagai konsekuensi dari pilihan kita. Termasuk misalnya hukum-hukum alam. Anda melompat dari lantai 3 ke bawah ya minimal patah kaki deh. Iya. Ya syukur-syukur kalau nggak mati. Iya kan? Ya kita nggak bisa, kecuali kalau kita misalnya berhasil memenuhi syarat-syarat terjun tapi ya kita dibekali alat atau apa gitu ya sehingga kita terjun tidak memiliki resiko apa-apa. Atau kemampuan super gitu. Kayak kemampuan super itu bisa saja. Dan lagi-lagi semua ada hukum-hukum sunatullah yang harus kita penuhi. Jadi kita terdeterminasi oleh hukum alam. Kita terdeterminasi oleh hukum sosial. Dan kalau kita orang yang percaya agama, kita terdeterminasi oleh hukum-hukum spiritual, hukum-hukum agama. Kenapa misalnya saya katakan tadi, bekerja, mengemis, mencuri, itu beda nilainya masing-masing. Betul. Ya, meskipun mungkin efek materialnya sama saja, dapat duit. Karena ada hukum-hukum spiritual. Spiritualitas bekerja, mengemis, dan mencuri tentunya beda dong. Ya kan? Gitu. Jadi, ikhtiar itu penting. Ikhtiar itu sebagai sebab untuk kita mendapatkan akibat yang sempurna. Atau akibat yang mendekati sempurna. Ya, gitu. Kalau kita makan makanan yang bergizi, dengan makan yang tidak bergizi, itu kan pasti beda. Nah, di sini saya mendapatkan benang merah dari konsep keadilan tadi itu kan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan, mengabulkan ya keinginan umatnya sesuai dengan porsinya. Porsinya. Kan? Ketika misalkan kalian hanya memenuhi syarat-syarat A, ya pasti A saja yang kamu dapat ya. Kalau misalkan kamu berhasil memenuhi syarat-syarat untuk mencapai B,
pasti Tuhan akan mengabulkan untuk mendapatkan B. Iya, jika terpenuhi syarat-syarat material. Syarat-syarat materialnya. Iya. Jadi sesuai dengan porsi ikhtiar kita. Ikhtiar kita kan, begitu. Lagi-lagi kasih sayang Tuhan yang mencakup seluruh makhluk, bahkan kepada yang ingkar sekalipun. Kalau dia terpenuhi syarat-syarat materialnya, dia akan kaya. Iya. Bahkan orang yang niatnya ingin membunuh misalnya, saking baiknya Tuhan, dia mengabulkan keinginan terpenuhi syarat-syarat. Jadi ikhtiar ini menjadi medan pilihan, perjuangan kita ya, untuk perbuatan kita bernilai atau tidak. Jadi sebenarnya Tuhan tidak berbuat buruk karena memenuhi ini ya, keinginan umatnya untuk membunuh gitu. Iya. Justru Tuhan maha baik di situ kayak. Iya, karena memberikan. Kalau kau penuhi syaratnya, kau akan penuhi itu, akan capai itu. Ya, kamu akan diberikan ya. Tapi nilainya tentunya kan beda. Konsekuensi pasti beda. Apa itu? Di sini justru kedaulatan, otonomi manusia itu, manusia betul-betul otonom. Iya. Tapi ingat bahwa konsekuensinya dan nilainya itu beda. Dengan kamu misalnya berbuat baik. Iya. Ya kan? Membunuh itu nilainya berbeda dengan berbuat baik. Kan? Iya. Dan konsekuensi akhiratnya juga beda. Pasti beda. Itu akan nantilah di persoalan. Ada pembahasan sendiri ya, eskatologi. Nanti kita akan bahas eskatologi dengan rasional. Kayak. Iya. Maka ini sobat Renaissance. Jadi sudah ada barangkali gambaran teman-teman sekalian bahwa ketika misalkan kalian punya pacar ya, dan pacar itu ditikung oleh orang lain, itu karena mungkin ikhtiarnya itu lebih besar daripada kamu. Gitu. Kan? Jangan bicara pengalaman di sini. Iyalah. Mungkin karena kamu tidak cuma tiduran, tidak menyenangkan kekasihmu ya kan, akhirnya ditikung sama orang lain karena mungkin dia bisa menyediakan uang panai yang lebih yang dipersyaratkan oleh orang tua si gadis. Yang jangan marah. Jangan marah begitu. Artinya ketika misalkan kamu ditikung ya kan, itu artinya kamu itu Anda ya kan, kalian itu perilaku Anda semua kan begitu. Iya. Jadi itu ikhtiar kalian sendiri gitu, atau hasil dari perbuatan kalian sendiri. Jangan salahkan Tuhan gitu. Kan banyak yang begitu kan. Iya, ketika misalkan diambil jodohnya, disalahkan kenapa saya tidak dijodohkan gitu. Kenapa Tuhan tidak adil gitu. Punya anak cacat. Tuhan kok periksa dulu waktu kamu bikin, waktu istrimu hamil. Iya. Iya kan? Iya. Iya tuh, kita harus pikir, kita harus refleksi diri. Iya. Kok anakku cacat sih? Ya mungkin ini mungkin sudah takdir Tuhan ya. Nggak sesederhana itu. Periksa jangan waktu kamu bikin bagaimana caranya. Iya betul. Itu waktu anak itu dikandung, bagaimana kamu memperlakukan istri, bagaimana asupan gizi, bagaimana psikologi istri, ya pasti beda lah. Seolah-olah ingin lepas tangan dari perbuatannya dan melepas melimpahkan semua ke Tuhan gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya di balik itu semua adalah hasil kerjanya juga kita sebab-sebab yang kita lalui gitu, syarat-syarat yang kita penuhi. Iya. Jadi mau kaya ya berusahalah. Ya. Ada pilihan, bekerja, mengemis atau mencuri. Sama-sama kaya secara material, tapi kan lagi tadi saya bilang nilai spiritual masing-masing hasil dari itu berbeda. Karena setiap realitas itu bukan cuma punya dimensi material, tapi ada dimensi spiritual yang kita tidak bisa nafikan. Disitulah sebenarnya kekuatan agama dan pentingnya agama di situ, mengajak kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa setiap realitas itu bukan cuma punya nilai material, tapi ada nilai spiritual yang sebenarnya jauh lebih penting daripada sekedar nilai material. Betul. Nah, ini menarik sekali Sobat Renaissance. Jadi dari penjelasan ini Sobat Renaissance pasti sudah tidak bingung lagi gitu, melihat fenomena-fenomena yang timpang di dunia kehidupan kita ya kan. Itu sebenarnya ada penjelasan rasionalnya gitu. Iya, beragam itu dengan rasional. Kita dibekali dengan akal kok. Iya betul. Bukan hanya langsung melimpahkan kepada Tuhan misalnya kan, atau mempercayai atau menyalahkan orang lain. Kadang kan kita mencari kambing hitam ya. Saya gagal ini karena orang lain misalnya. Jadi mungkin karena dijatuhkan atau apa ya. Itu makanya kita refleksi diri sendiri kayak tadi. Jangan sampai karena ketidakmampuan saya memenuhi syarat uang panai yang dipersyaratkan oleh orang tua si gadis ya. Ada orang yang lebih memenuhi, sehingga dia lebih orang tua gadis itu memilih orang lain ya kan. Jangan marah kalau seperti itu kan. Gitu. Justru karena itulah kita optimis kayak. Optimis bahwa mungkin karena saya yang belum berusaha dengan baik. Optimis, positive thinking ya kepada Tuhan dan kepada
termasuk kepada diri kita sendiri sebenarnya. Ya, ya. Artinya dari sini ada kita bisa tidak lagi negatif thinking ya terhadap keadaan, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan misalnya, sampai harus tidak menyembah lagi hanya karena negatif thinking itu ya kan. Justru dari sinilah penjelasan yang sangat rasional ini yang membuat kita akhirnya segenap konsekuensi kita itu membuat kita harusnya positive thinking. Siap, ya harus ya. Oke, sampai sini saja dulu ya. Siap. Masih banyak hal sih sebenarnya, tapi iya, masih banyak hal gitu. Misalnya menjawab fenomena-fenomena yang supranatural, seperti fenomena-fenomena mujizat Nabi, tapi simpan aja dulu. Atau mungkin nanti kita bisa bahas misalnya di kenabian mungkin. Ya, atau bisa, mungkin ada satu video tentang kenabian ya. Ya, kita bahas di situ kan. Iya. Penting itu nanti. Ya. Oke, nantikan video kami selanjutnya Sobat Renaissance. Jangan lupa terus menonton video kami, bawa video baru kami dan video kami terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.